Selamat sore semuanya, salam Kupi Rumpi, rekan-rekan semua. Jadi ini adalah Kupi Rumpi yang kesekian kali. Jadi Kupi Rumpi yang sangat dinantikan oleh penggemar setia Kupi Rumpi. Nah, Kupi Rumpi kali ini telah menghadirkan rekan kita yang sangat-sangat kompeten. Saya sapa dulu Pak Heri Risnandi. Selamat sore Mas Heri. Ya, selamat sore Pak Latif, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat semua. Ya, alhamdulillah sehat semua. Dan kita berikan aplaus dulu yuk untuk Pak Heri Risnandi, tapi aplausnya mungkin di dalam hati atau dengan lambaian tangan atau dengan apa namanya, dengan kasih emoticon, bukan emoticon ya, apa namanya, reaction ya. Ya. Siap. Pak Heri, terima kasih terima kasih sudah bersedia hadir di Kupi Rumpi. Jadi Kupi Rumpi yang ngobrol-ngobrol santai. Nanti silakan Pak Heri bisa cerita tentang apa itu toxic employee dan ciri-ciri toxic employee itu seperti apa. Adakah mungkin di antara kita yang juga contoh-contoh yang toxic employee dan bagaimana cara menghadapinya. Nanti kita akan cerita itu Pak Heri. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Latif, luar biasa. Ini sebuah kehormatan saya diundang oleh Pak Latif. Secara Pak Latif ini adalah idola saya juga nih. Kalau ngomongin tentang pembelajar, pastinya inspiratif sekali. Dan hari ini saya, Heri Risnandi, saya akan membagikan beberapa hal berkaitan toxic employee. Nah, ngomong-ngomong tentang toxic employee, kayaknya sih bukan hal yang asing kalau saya lihat. Karena ini topik ini udah cukup lama. Saya ngobrol sama Pak Latif, kira-kira apa ya Pak ya? Kalau lihat banyak pembicara-pembicara, biasanya ngomongin tentang motivasi, ya. Biasanya ngomongin motivasi atau suatu hal yang lebih dalam ngomongin tentang bisnis hari ini. Nah, untuk kali ini, ya kita akan ngomongin tentang toxic employee. Kalau bicara tentang toxic itu pastinya secara harfiah artinya adalah racun. Nah, racun ini melekat kepada karyawan. Siapa saja, seluruh yang lembaga yang memiliki karyawan mungkin ada hal yang seperti ini nih, yang namanya toxic employee. Nah, ngomongin tentang istilah toxic, dan ada kata Robert Payne bahwa the small Hitler itu are around us every day. Jadi kayaknya sih di sekitar kita ini yang bikin kita capek. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian ketika ingin bekerja ternyata ada rasa malas yang begitu luar biasa, ada rasa kok malas, apalagi ketemu dengan orang ini kok aduh, malas banget nih. Nah, ada nggak pernah merasakan hal yang seperti itu? Nah, untuk ini kan banyak yang tidak di open ya, boleh dong di chat terlebih dahulu nih biar kita lihat dulu. Pernah nggak ngalamin atau pernah tahu nggak yang namanya toxic employee ini? Nah, saya tes dulu nih. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahuinya? Boleh diinformasikan Pak Latif, ada yang sudah ngetik belum ya? Ya, silakan. Kalau Anda mau ngetik, ada yang sudah tahu tentang toxic employee, silahkan diketik apa yang Anda ketahui tentang toxic employee, silakan. Yes, silakan. Ada? Ya, belum ada ya? Mungkin masih malu-malu, Pak. Oke, nah kita ngomongin toxic employee. Sebenarnya ini saya mendapatkan referensinya dari masternya tentunya, Master EQ, yaitu Bapak Anthony Diomartin. Dan ngomongin tentang toxic employee, besar harapan saya setelah nanti kita jabarkan, Bapak Ibu tidak langsung melabel seseorang itu. Karena yang namanya toxic employee ini, Bapak Ibu sekalian memiliki beberapa kriteria. Nah, kriterianya pun apabila kriteria itu memang terus-menerus dan berlanjut, bisa kita katakan dia ini sudah bisa kita sebut dengan toxic employee. Namun, besar harapan saya tidak serta-merta ketika dapat informasi ini kita langsung mencap seseorang atau melabel seseorang tersebut sebagai toxic employee. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mas Heri, Pak Heri ada beberapa tuh yang ada Pak Hendra, Pak Hendra yang sudah ngasih coba jawaban. Toxic employee menurut Pak Hendra dari Cirebon adalah karyawan bad mood, bad karakter. Oh, bad mood, bad karakter. Ya, bad bisa mood jadi bad karakter. Ya. Kayaknya bad mood-nya apakah waktu di akhir bulan saja atau memang everyday selalu bad mood. Nah, agak tinggi. Ada lagi Pak Latif mungkin?
Ya, masih belum Mungkin ada, bisa baru Pak melihat Hendra. ya. Bad mood, bad Belum ada ya. karakter katanya. Oke. Yes. Nah, siapa sih toxic employee itu? Toxic employee, rekan-rekan sekalian, itu hadir di tengah-tengah kita dan kadang bisa ada beberapa hal yang menyebabkan dia menjadi toxic, menjadi beracun. Nanti ada beberapa karakteristik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang biasanya ditanyakan adalah, apakah cukup dalam satu karakter itu menyebabkan saya cap dia sebagai toxic employee? Nanti kita akan cari tahu jawabannya. Nah, Bapak Ibu, toxic employee ini ketika nanti hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, ini akan memberikan sebuah efek yang luar biasa. Apakah itu merugikan atau menguntungkan? Sudah tentu, namanya toxic biasanya adalah suatu hal yang merugikan. Salah satunya yaitu adalah biasanya akan menyebabkan perpecahan di antara tim Bapak Ibu sekalian. Kehadiran dia menyebabkan perpecahan di antara tim. Beban emosional meningkat. Kenapa? Karena mungkin rasa malas ataupun rasa yang lainnya yang negatif itu akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Gara-gara hadirnya seorang toxic employee. Dan berikutnya adalah timbulnya rasa saling tidak percaya dan saling mencurigai. Ya, saling mencurigai antara satu sama lain. Gara-gara siapa? Ini bisa terjadi gara-gara toxic employee juga. Dan yang terakhir adalah terciptanya sebuah masalah antara bawahan dan juga pimpinan Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan bukan hanya pimpinan dan bawahan, rekan kerja pun akan menjadi salah satu masalah yang bisa dia timbulkan. Ini adalah efek dari toxic employee. Dan tentunya rekan-rekan sekalian, apabila kita tarik garis panjang dari waktu bahwa ini apakah akan menentukan perusahaan atau tentu tidak Bapak Ibu. Dan toxic employee ini jangan dianggap sebagai orang-orang yang memiliki IQ yang jongkok ataupun orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Malah sebaliknya Bapak Ibu. Kebanyakan dari toxic employee ini adalah orang-orang yang IQ-nya tinggi, orang-orang yang pintar, dan mungkin beberapa orang-orang yang berprestasi juga. Nah, ini dia, ya. Satu hal fakta yang kita temukan adalah ternyata mereka bukan orang-orang sembarangan, Bapak Ibu, yang menjadi toksik ini. Kita lanjutkan. Asal mula si toksik ini yang pertama adalah memang dari teori nature. Nature itu berarti ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Habit buruknya ini adalah sebuah kebiasaan yang memang sering dia lakukan. Ya, yang pertama memang udah begitu lama sehingga menjadi karakter. Sehingga dari asal mula toksik ini dari memang karakternya atau nature-nya. Yang kedua, ini adalah teori nurture. Nurture ini terbentuknya itu berdasarkan dari lingkungannya Bapak Ibu. Dia awalnya bisa jadi orang yang positif, tetapi ketika memang lingkungannya membuat dia menjadi toksik, itu bisa terjadi dia menular dan akhirnya menjadi bagian dari toxic people, ya, toxic employee. Nah, dan yang berikutnya adalah rekan-rekan sekalian, asal mula si toksik ini adalah dari teori ember kosong. Maksudnya apa ini? Teori ember kosongnya ini adalah dari kalau tidak salah Daniel O. Dia adalah salah satu praktisi untuk psikologi. Bapak Ibu, yang disebut dengan teori ember kosong ini adalah dia tidak memiliki rekening emosi. Layaknya seperti bank, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau rekeningnya kosong, kita nggak bisa ngapa-ngapain dan cenderungnya mungkin kalau Bapak Ibu, kalau rekeningnya kosong, kayaknya sih banyak keluhannya ya. Nggak bisa beli itu dan bisa beli ini. Sama halnya dengan emosi pun ternyata itu perlu kita isi, Bapak Ibu. Nanti kita akan coba paparkan bagaimana cara mengisinya biar rekening emosi kita ini bisa penuh. Dan yang terakhir yang keempat itu adalah kondisi yang dapat penguatan. Celakanya adalah apa yang dia lakukan, habit yang dia lakukan ini mendapatkan dukungan. Karena sudah saya bilang, saya informasikan dari awal bahwa orang-orang toksik ini bukan orang sembarangan terkadang Bapak Ibu. Mereka memang orang-orang yang sudah lama dan memiliki posisi tentunya biasanya seperti itu. Dan akhirnya perusahaan mendapatkan dukungan untuk dia, reinforcement, ya, reinforcement. Nah, ini adalah asal mula, ada 4 hal asal mula dari toxic ini. Ini berikutnya, ini saya juga mengutip dari Harry H. Chambers, dia adalah komunikasi, yes, ya bagus, komunikasi expert dan presiden dari Creative Solution. Dia di bukunya adalah The Bad Attitude Survival Guide. Dia bilang gini, bahwa toxic ini rekan-rekan ada alasan yang lain yang melatar belakanginya. Salah satunya adalah dia berbuat seperti itu menjadi toksik karena ada perasaan rendah diri.
Ya, satu adalah memiliki rasa rendah diri sehingga karena dia tidak bisa mengungkapkan emosinya, dia akhirnya menjadi seorang toksik. Dan berikutnya adalah kemarahan atau ketersinggungan. Orang-orang yang biasanya sensitif, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketidakmampuan menerima perubahan. Nah, saat ini, saat pandemi ini, kemungkinan virusnya ada dua nih. Yang pertama mungkin virus corona, yang kedua adalah virus toksis ini mulai menghinggapi mental-mental kita, Bapak Ibu sekalian, karena tidak mampu menerima perubahan. Yang berikutnya adalah ada rasa takut, kebosanan, atau kurangnya tantangan. Di beberapa kasus yang saya alami juga rekan-rekan sekalian, kadang ada beberapa frontline ataupun karena saya sebagai trainer di otomotif, rekan-rekan sekalian, khususnya untuk trainer untuk marketing dan juga untuk service excellence dan yang lainnya untuk leadership juga. Kadang ada yang bilang, Pak, bosan banget ya, begini-begini terus. Nah, kebosanan ini rekan-rekan sekalian yang akan menyebabkan dia menjadi toksik karena kurangnya ada tantangan. Ini berbahaya sekali. Akhirnya apa? Terkadang karyawan ini atau rekan kerja kita ini jadi antipati dan tidak perform. Ini dia harus dihati-hati yang melatar belakangi dia melakukan menjadi toksik. Jadi konflik yang tidak terselesaikan dan juga akumulasi kepahitan hati yang menumpuk menahun. Ini menurut Harry H. Chamber, inilah yang melatar belakangi kenapa orang bisa menjadi seorang toksik. Rendah diri, rasa takut, kemarahan, ketersinggungan, sampai dengan akumulasi kepahitan yang menumpuk. Ya, sehingga mereka habitnya menjadi buruk, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah selanjutnya rekan-rekan sekalian kita akan membahas apa saja sih yang tadi saya ceritakan bahwa kriteria dari toxic employee ini. Ya, yang pertama adalah kita sebut dengan negaholic dan juga pesimis. Jadi karakteristik yang pertama ini orang-orangnya negaholic. Jadi negaholic ini nega itu diambil dari negatif dan holic ini suatu hal ketergantungan. Jadi negatif melulu nih kayaknya. Jadi setiap yang dia keluarkan, baik itu kata-katanya, behaviornya, ini suatu hal yang negatif. Dan juga kadang mereka ini adalah orang-orang yang pesimis. Kita diberikan tantangan, tentunya ada satu kata yang biasanya sering muncul adalah tidak mungkin. Tidak, masa sih? Gak mungkin, kita nggak akan bisa. Inilah yang ciri-ciri toksik yang pertama. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, alasan orang-orang yang negaholic ataupun pesimis ini yang pertama, rekan-rekan sekalian, adalah mereka membutuhkan perhatian ternyata. Kalau Bapak Ibu memiliki anak kecil di rumah, tentunya ketika mereka meminta sesuatu, ada salah satu trik yang paling biasanya sering dilakukan, yaitu adalah menangis ataupun merengek. Ya, nah ketika sekali kita sudah mengikuti keinginannya, dia tahu bahwa ini cara yang tepat dan akhirnya terus-menerus dilakukan. Sama halnya dengan rekan-rekan kita ini toxic employee yang bersifat negaholic. Ya, yang berikutnya adalah tidak mampu untuk memberikan dan menerima hal positif karena rekening bank emosinya itu sedikit, rekan-rekan sekalian ya. Ketika kita berkomunikasi dengan mereka, Anda memberikan sesuatu kepada mereka. Apapun itu, entah itu rewarding ataupun sesuatu bingkisan kepada mereka. Ada satu hal yang akan mereka katakan biasanya. Biasanya akan mereka katakan ketika Anda berikan sesuatu, ini ada maunya. Ataupun ketika Anda memberikan pujian, mereka akan menanggapnya itu adalah bukan pujian yang murni. Mereka berpikir sesuatu hal yang negatif. Anehnya di situ, karena mungkin mereka tidak memiliki bank emosional yang cukup. Yang berikutnya adalah mereka terbiasa untuk reaktif. Jadi reaktif ini khususnya saat terpojokkan. Ketika dia terpojok, rekan-rekan sekalian, mereka bisa saja menyerang kembali. Jadi reaktif ini luar biasa, banyak halnya nanti akan dibahas di berikutnya lagi. Dan terbiasa fokus untuk pada hal yang keliru. Karena yang tadi saya bilang bahwa asal mulanya mungkin bisa jadi ini karena memang sudah menjadi sebuah karakter tahun-menahun. Karena sudah menahun, jadi mereka terbiasa untuk fokus pada hal yang keliru. Jadi akhirnya tidak solutif. Dan akhirnya yang terakhir adalah keinginan untuk membalas dendam. Jadi ketika mereka tidak menyukai seseorang, apapun yang orang itu katakan, walaupun itu benar, mereka akan melihat sebuah celah bahwa ini perlu dipatahkan. Jadi ini dia alasan orang-orang negaholic, ada 5 alasannya secara general, dan
Berikutnya rekan-rekan sekalian, agar tips terhindar dari negalik dan pesimis, uh, dari referensi yang saya baca dan pengalaman yang saya juga dapatkan, ini bagi diri saya juga pribadi dan juga mungkin bagi rekan-rekan. Yang pertama adalah kita perlu merenungkan kira-kira apa sih pemicunya. Jadi apa pemicu dari negaholic itu sendiri. Jadi ya pertama kita tahu pemicunya apa. Karena menjadi seorang toxic employee ini memang butuh waktu, Bapak Ibu sekalian. Apabila memang hanya sesaat, misalnya sekarang ini THR ini belum pada turun nih. Contohnya THR belum pada turun ya. Anda uring-uringan. Tapi ketika THR turun, Anda normal kembali. Nah, artinya memang ada pemicu. Tapi ketika ternyata apa yang Anda inginkan itu sudah ada dan masih saja selalu ada yang kurang, bisa jadi itu sudah ada indikasi sebagai toxic employee. Berikutnya adalah belajarlah untuk bertoleransi. Bertoleransi pada sesama ini adalah salah satu terapinya juga Bapak Ibu sekalian agar terhindar untuk menjadi seorang yang negaholic ya. Berpikir sebelum berbicara, ini yang masih terus kita selalu perlu mawas diri tentunya. Sebelum kita mengeluarkan pendapat kita, perlu kita pikirkan biar bulat itu sampai dengan di telinga orang lain tidak menyakitkan hatinya. Dan yang berikutnya adalah minta untuk diingatkan. Karena secara pribadi kadang celakanya dari toxic employee ini adalah mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu hal yang salah. Ya, dan maka oleh karena itu minta untuk diingatkan partner kerja, atasan atau siapapun yang Anda percaya, yang tentunya yang Anda percaya, yang bank emosionalnya. Saya selalu mengulang lagi ini karena memang bank emosional ini perlu kita nanti akan jabarkan ya. Jauhi para negaholic yang lain. Nah, ini dia ada sebuah analogi kalau misalnya ada apel yang busuk, kadang memang perlu dipisahkan ya, karena ini akan bisa menular kepada apel yang lainnya. Nah, tentunya bila Anda khawatir bahwa akan tertular virus mental ini sebagai negaholic dan juga pesimis, mohon rekan-rekan sekalian kalau bisa sebisa mungkin untuk menghindari ini ya, menghindari orang-orang yang rasanya ini akan membawa bad influence buat rekan-rekan sekalian. Dan yang terakhir adalah terus untuk menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif. Mengikuti Kopi Rumpi ini adalah satu hal yang positif juga tentunya ya. Oke, dan berikutnya bagi manajerial, manajemen, bagaimana sih kalau misalnya tips untuk menghindari negaholic dan pesimis? Tentunya ketika Anda bertemu dengan yang toxic employee atau negaholic dan pesimis ini, kita perlu cari tahu dulu nih. Pahami dulu dari sudut pandang karyawan Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Ya, karena ada pepatah bahwa tidak ada asap kalau misalnya tidak ada api. Nah, kita perlu mencari tahu informasinya. Cari informasi yang menjadi kekhawatiran atau ketakutannya. Jadi, besar harapan saya kita fokus kepada solusinya. Nanti ada tipsnya bagaimana kita untuk lebih fokus kepada solusinya dan lakukan pembicaraan empat mata dan juga coaching. Ya. Dan yang berikutnya adalah ambil langkah strategis untuk menanganinya. Apabila hal-hal yang tadi sudah dilakukan, namun memang di luar kendali kita, Bapak Ibu sekalian, silahkan mempertimbangkan kembali ya apakah yang harus kita lakukan untuk si toxic employee ini ya. Jadi strategi-strategi yang biasanya dilakukan kalau kita lakukan adalah untuk di rolling Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya memisahkan mana yang rekan-rekan kita yang sudah positif ini untuk tidak bergabung dengan orang-orang ini Bapak Ibu ya. Oke. Dan akhirnya kita masuk lagi ke karakter yang kedua, yaitu adalah menyedot energi tim. Kalau saya sebutnya adalah energi sucker, ya. Jadi toxic employee ini akan begitu banyak sekali menyedot energinya Bapak Ibu sekalian. Kenapa menyedot energi? Karena energi kita habis untuk hal-hal yang ini. Mereka akan menghisap energi Bapak Ibu sekalian dengan cara pertama adalah Oke. Yang pertama adalah mereka akan menjadi orang yang sangat mengeluh, seolah-olah mereka menjadi korban. Mereka selalu menjadi korban ketika bercerita kepada kita, menjadi seorang korban. Jadi akhirnya mereka banyak untuk mengeluh. Bayangin nggak Bapak Ibu sekalian, kalau banyak sekali setiap kita ketemu sama dia kerjanya cuma mengeluh aja. Gimana perasaannya rekan-rekan sekalian? Gimana perasaannya Bapak Ibu?
Nah, biar kita tahu nih responnya seperti apa, boleh dong di chat terlebih dahulu. Kira-kira ketika kita bertemu dengan si toxic employee ini yang kerjaannya mengeluh terus. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan ketika menjadi curhatornya mereka ini? Nah, boleh dicat terlebih dahulu? Nah, boleh Pak Latif dibantu? Ya, silakan. Bagi rekan-rekan yang pernah mendengarkan curhatan karyawan, kira-kira rasanya bagaimana sih mendengarkan curhatan orang lain? Silakan boleh di-chat rasanya gimana. Ini adalah mungkin Anda bagian dari korban dari toxic employee. Atau jangan-jangan Anda yang suka curhat ke orang lain ya Pak Heri ya? Yes, begitu. Benar Pak Latif. Jadi mereka ini salah satunya adalah selalu memposisikan si toxic employee ini menjadi korbannya. Yang kedua, mereka juga ini sebagai adalah si integrator ya. Si interrogator ini selalu menanyakan untuk sesuatu yang mereka memang sudah ketahui punya planningnya sendiri, Pak Latif. Jadi kalau misalnya dia bertanya, misalnya, masa sih saya nggak dibayarin, pelit banget sih kamu. Nah, dia udah punya skema bahwa, ini pasti orangnya harus memberikan sesuatu pada saya. Akhirnya menyerang nih, ya. Dia menginterogasi, kamu pelit sekali sih. Nah, misalnya seperti itu, dan diakhiri adalah, masa segitu aja kamu hitungan. Misalnya ini bisa dilakukan nih. Dia si integrator, ya. Ada yang itu tuh, Pak Heri, ada yang bilang, kalau saya dicurhatin, kata Pak Ilham, ada yang di chat, greget rasanya, Pak. Benar banget ya. Dan akhirnya apa? Biasanya yang awalnya kita pagi-pagi kalau ke kantor, ya udah lama banget ya nggak ke kantor kayaknya ya. Akhirnya membawa mood kita juga jelek rekan-rekan sekalian. Nah, karena dia secara nggak sadar, dia sudah menghisap energinya rekan-rekan sekalian. Ketika dia curhat, ada kepuasan tersendiri. Bahwa apa yang keluhannya sudah tersampaikan. Dia puas, Anda lemas tentunya ya. Oke, nah mereka selalu melakukan intimidasi. Ya, jadi cara menghisap energinya kita itu mengintimidasi kepada setiap korbannya tentunya ya dengan berbagai cara. Kalau dia sebagai atasan tentunya mengintimidasi, awas ya. Nah ini nih biasanya ini mengancam-mengancam seperti ini, jangan laporin ya. Saya titip absen kalau zaman kuliah begitu tuh. Waduh, agak susah nih untuk nolaknya ya. Nah, yang pertama dia lakukan adalah intimidasi. Yang berikutnya ini adalah si tertutup. Uniknya si tertutup ini, mereka ini tertutup karena mereka tidak mau mengambil sebuah resiko, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya nanti mereka lebih cenderung memilih untuk berdiam diri, walaupun mereka tahu solusinya itu apa. Begitu Pak Latif. Jadi kalau saya tertutup ini, lebih baik saya diam aja deh, gitu ya. Nah, ketika kita tanya, ada solusi nggak? Enggak. Tapi ketika ada masalah, itu kan keputusan lu. Ini bikin kesel banget nih ya pada bagian. Tapi kalau sukses dia ikutan senang Pak. Ini ya, si tertutup. Dan yang terakhir adalah rekan-rekan sekalian, ini adalah si narsis. Nah, nanti kalau teman-teman menyimak dari awal sampai dengan akhir, kayaknya banyak sekali kemiripan dari setiap karakteristiknya. Memang iya, karena memang saling berkesinambungan, mereka saling bertautan. Si narsis ini, rekan-rekan sekalian, si toksik menghisap energi rekan-rekan sekalian, si narsis ini banyak menceritakan tentang kehebatan-kehebatannya dia. Jadi, apakah dia pernah ke luar negeri? Itu saja yang diucap, gitu ya. Dia kenapa? Karena dia pengen muncul, dia yang pengen yang paling super power di antara yang lainnya. Nah, bayangkan kalau teman-teman mengalami, pernah ketemu nggak nih sama yang si narsis ini? Kira-kira kita ngobrol apa? Tiba-tiba dia datang, anak buah sekolahnya, ya Allah mahal banget. Wah ini nih ya. Nah kita lagi ngobrol apa, dia tiba-tiba ngomongin suatu hal yang memang lebih kepada egosentrisnya dia, kepada apa yang dia inginkan. Nah kalau ketemu sama si narsis, rekan-rekan sekalian, saya pengen tahu nih, kalau boleh di chat lagi ya, boleh ya? Chat lagi kira-kira gimana sih perasaan kita ketemu sama si narsis ini? Yang orangnya kayak sombong bener dah, ya gitu ya. Nah, kira-kira apa dia ya Pak Heri ya? Betul paling jago. Pokoknya ya. Serba tahu, serba dia. Ya. Topiknya apa? Pokoknya dia harus selalu di atas. Ini si narsis. Nah, boleh saya tunggu dulu nih chatnya, siapa tahu ada lagi nih chat. Oke, ada dari Dila. Dari Dila itu dihemin aja katanya. Gitu ya, sekedar tahu dah. Gitu. Nah, cara nggak langsung ketika kita kesel dong, ya nggak? Ya nggak Pak Latif ya? Kita kesel. Kalau sudah kesel, itu biasanya mempengaruhi mood lagi. Makanya, situasi ini menghisap energi kita lagi. Akhirnya apa? Kita yang awalnya mungkin sudah semangatnya sudah full, udah maksimal, akhirnya apa? Anda cerita sama teman Anda apa? Jadi Anda bergosip lagi, nyeritain si narsis.
secara nggak sadar, ternyata virusnya si toksik ini sudah hinggap di mental Anda. Kenapa? Nanti kita akan bahas kembali ya. Ada yang menarik Pak Heri, ada yang menarik. Ditinggal pergi aja katanya, anggap angin lalu kalau kata Pak Ilham. Tinggal ini biasanya Pak Ilham ini sudah sebelnya udah tingkat dewa nih kayaknya. Ya, sudah tinggal pergi. Dan ini beberapa orang memang begitu Pak ya. Kadang tiba-tiba kalau kita lagi ngobrol, kita lagi ngopi, zaman masih bilang ngopi Pak ya, belum bulan Ramadan ini. Yeah. Jadi kalau dia udah cerita ya, beberapa teman-teman kita ngobrol tuh udah ya. Dan ada sorry ada telepon. Biasanya begitu. Biasanya sampai dengan ada alasan-alasan yang kayaknya enggak deh, lu kayak pengennya menghindar. Ya. Ini sama halnya dengan Pak Ilham ya. Tapi yang sulit gini Pak Heri, yang sulit kalau yang toxic employee bos kita jangan-jangan susah ninggalinnya Pak. Ini yang pertanyaan yang memang sering banget nih Pak, yang sering muncul. Jadi gimana Pak kalau bos kita? Satu, pesan saya Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu bosnya rekan-rekan sekalian, enjoy your meal ya, nikmati saja. Karena memang apabila Anda menunjukkan hal-hal sikap, ingat masa depan Anda sekalian. Ketika memang atasan Anda toksik, Anda tahu apa yang bisa mereka lakukan banyak hal. Nah, jadi apabila memang itu atasan Anda, berikan respon yang terbaik tentunya. Jangan aja kayak Nadila ya. Jadi berikan respon yang terbaik tentunya ya. Kalau memang jangan itu ditinggalin atasan, ya Pak ya. Itu jangan Pak. Kayak Pak jangan Ilham, hati-hati ya. Pak. Yes. Karena memang nanti ada sisi toksik yang lainnya, ya nanti yang kita akan bahas itu adalah dia memiliki emosional. Ya, nanti kita bahas lagi. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya, boleh ya? Silakan. Oke, jadi dari caranya mereka menghisap ini kita sudah bahas. Nah, berikutnya, rekan-rekan sekalian, nah, bagaimana sih kita tips penting untuk anti energi sucker nih, karena mereka selalu menghisap dan kita perlu mengisi energi kita, betul tidak? Jadi kalau sudah dihisap ya Pak ya, berarti kita harus merecovery energi kita. Jadi merawat emosional bank account kita, rekan-rekan sekalian. Ya, nah ada beberapa hal. Jadi biar kita ini emotional bank account itu Pak Latif ini seingat saya ini dari Stephen R. Covey kalau tidak salah, betul, dari Seven Habit ya. Jadi emotional bank account ini jadi merupakan jumlah kepercayaan yang terbentuk dalam suatu hubungan. Jadi hubungannya ini kalau hubungan Anda baik gitu ya, misalnya dengan saya dengan Pak Latif, kalau hubungan saya dengan Pak Latif kurang baik, rasanya Pak Latif nggak akan undang saya. Atau sebaliknya, ketika Pak Latif mengundang, saya nggak akan mau. Karena mungkin akunnya Pak Latif nggak cukup buat saya. Gitu kan ya, siapa lu? Nah, jadi ini juga penting buat Anda yang sebagai pimpinan, ketika hubungan dengan karyawan ini ternyata memang sedikit sekali ngobrol jarang, tiba-tiba ada masalah, Anda tiba-tiba datang, sini kamu tuh harusnya begini. Mau nggak dia dengerin Pak? Tentu tidak, ya. Enggak kan, mereka nggak akan mendengarkan. Kenapa? Siapa lu? Itu selalu dalam hati mereka kali ya. Nah, atau paling pura-pura dengerin, Pak. Itu yang biasa terjadi, menghargai Anda sebagai atasan saja. That's it. Selanjutnya yang terjadi adalah nanti mereka akan ada di poin berikutnya, itu di poin nomor 6, rekan-rekan sekalian, nanti ada poin nomor 6, mereka akan lakukan itu, ya, karakter nomor 6. Oke, nah, untuk merawatnya, yang pertama adalah, mari kita sama-sama memahami individu yang bersangkutan, Pak Latif. Jadi kita memahami, karena mereka punya alasan kenapa mereka melakukan itu, Pak. Mereka punya alasan. Jadi kita pahami ya dengan cara seperti apa, yaitu bangun hubungan. Kalau ada masalah Anda langsung baru bangun hari itu, rasanya kurang tepat. Nah, setelah itu kejadian, ini yang biasa yang pernah kita alami, Pak Latif, ketika ada salah satu rekan kerja kami juga yang mengalami sangat emosional sekali, ya kita ajak ngobrol. Mungkin kita tidak secara langsung di depan orang, biasanya kita lewat belakang ya ngobrolnya, ada apa, cara empat mata, ini yang kita bangun, dan melakukan hal-hal yang kecil juga perlu kita lakukan ya. Jadi menjaga sebuah komitmen agar emosional kita dengan orang lain itu, ini adalah komitmen yang perlu. Jadi ngomongin tentang integrity, ketika udah janji nih, biasanya jam 4 ya, Pak Latif nih keren banget nih, jam 4 ini sudah on ya, ini adalah untuk menjaga emosional bangkon Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ketika Anda sudah masuk, ternyata Pak Latif nggak berkomitmen.
turun nggak kepercayaannya? Saya yakin itu turun sekali. Ya, ketika Pak Latif, ayo semuanya perhatikan kata-kata saya ya. Rasanya itu sulit banget untuk kita sepakati. Ya, jadi jaga komitmen itu untuk menjaga ataupun merawat emosional Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah menghadirkan hal-hal positif yang kecil. Seperti apa sih ucapan terima kasih? Ketika kita minta tolong mengucapkan ada kata tolong, ini hal-hal yang simpel, yang kecil, yang positif. Ini akan direkam di record rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu, jadi lakukan hal yang kecil. Mengucapkan ulang tahun, tidak lupa untuk mengucapkan selamat atas prestasinya. Setiap step yang dia lakukan, ini adalah untuk memenuhi emosional bank account Anda terhadap orang tersebut. Jadi jangan lupa untuk menghadirkan hal-hal yang kecil. Sama halnya dengan hubungan suami istri ya Pak Latif ya. Betul. Nah, udah berapa lama tuh Pak? Mungkin hari ini kalau misalnya sudah menikah 3, 4, 5 tahun, mungkin kok makin sini kok makin maju, nggak pernah dandan lagi. Mungkin bisa jadi hal-hal yang kecil, surprising kecil yang biasanya dulu zaman pacaran dilakukan, ini sudah jarang sekali dilakukan. Sehingga apa? Emosional background-nya semakin sedikit. Cuma apa? Hanya tanggung jawab saja, ya, karena memang ya saya istri kamu, kamu suami saya. Hanya itu saja mungkin ya. Dan akhirnya ya ini dia. Suatu hal hubungan yang negatif bisa terjadi, sering berantem sekali, nggak betah di rumah, dan akhirnya kasus perceraian itu mungkin bisa jadi dari sini ya. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian adalah memperjelas harapan. Jadi memperjelas harapan itu jangan sampai kita memberikan janji-janji palsu, Pak. Biasanya memberikan janji-janji palsu ya. Jadi agar emosional backbone-nya juga terpenuhi, itu yaitu adalah memperjelas harapan-harapannya, janji ini dipenuhi. Ya, dan yang berikutnya adalah menunjukkan integritas secara personal, ya. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, walk the talk tentunya. Ya, dan yang terakhir adalah rekan-rekan sekalian, tips penting untuk anti energi itu merawat emosional backbone adalah meminta maaf saat melakukan penarikan. Pak, ini istilahnya penarikan apa? Kita kan ngomongin bank ya Pak Latif ya. Ya, ketika kita nabung tentunya ada penarikan. Ketika kita menabung itu adalah memberikan suatu hal yang positif. Ya, tentunya di sini ada teman-teman juga yang sales ya. Pak, kita memberikan ucapan terima kasih buat teman-teman yang frontline juga, ya teman-teman sales. Itu adalah tabungan rekan-rekan sekalian, ya. Tabungan yang nanti suatu saat akan kita tunai, ya, kita bisa ambil. Nah, cuma di sini definisi penarikan ini cenderung konotasinya lebih kepada negatif relatif. Jadi kalau misalnya contohnya Anda melakukan penarikan itu apa? Ketika Anda memiliki janji ternyata tidak ditepati. Itu kan berarti kan ada penarikan ya. Kalau misalnya ada penarikan, tugasnya Anda adalah untuk meminta maaf. Bagi toxic employee, meminta maaf adalah hal yang paling sulit. Ini dia ya. Kalau Anda bilang, gampang itu minta maaf, berarti Anda lolos seleksi ini ya. Okay. Kalau Anda yang sebagai, toxic employee pasti, masa sih? Ketika ada dalam hati Anda ketika saya berbicara ini, wah, masa? Nah, ini kemungkinan ada benih-benih toxic employee di diri Anda sekalian ya. Oke, Pak Heri. Thank you, menarik sekali nih. 6 tips ini menarik sekali sambil kita coba dalami. Di awal kan tadi ada bilang jauhi, betul ya, ada proses mencoba jauhi toxic employee. Lalu di sini kita coba memahami atau mengisi diri kita. Sebenarnya mana yang lebih utama? Kita menjauhi mereka atau kita mencoba untuk membangun hubungan baik atau membangun hal-hal positif dengan mereka, Pak? Mana yang lebih utama kita lakukan? Atau ada step-stepan, Pak? Oke, baik. Ini tergantung, Pak Latif, tergantung. Jawabannya tidak bisa dipastikan harus yang mana. Kenapa, rekan-rekan sekalian? Karena misalnya Anda sebagai atasan, ya tentunya harus memperbaiki. Kalau Anda sebagai rekan kerja dan membutuhkan rekan kerja Anda ini, ya tentunya harus diperbaiki. Namun ketika sudah diperbaiki, Anda sudah berusaha memperbaiki, capek dah gua, kata gitu. Nah, jadi kita juga udah capek ya, udah energi kita nggak habis-habisnya. Bisa jadi ada step-step yang berikutnya lagi, ya, yang bisa jadi yang tadi kata Pak Latif, ya udah deh, gue jaga jarak sama lu. Dan akhirnya apa? Keputusan Anda berikutnya adalah ketika Anda satu tim dengan dia, boleh tukar nggak ya? Okay. Ini naturalnya kita seperti itu ya, bedanya Pak. Tapi besar harapan saya, mudah-mudahan nih teman-teman dari Kopi Rumpi ini adalah orang-orang yang baik. Mereka ini memang lagi sakit, Pak. Namanya toksik keracunan ya. Mereka lagi sakit. Nampaknya sih saran saya adalah, besar harapan saya, teman-teman semua deketi mereka semua ya, karena mereka ini lagi sakit ya. Kita perlu, yang tadi jawaban yang pertama saya adalah yuk kita deketi mereka, cari tahu dan coba untuk obati.
Namun tapi satu syaratnya Pak Latif, nih yang perlu saya garis bawahi ketika kita dekat dengan mereka, emosional bank account-nya rekan-rekan sekalian itu penuh. Jangan sampai Anda juga punya masalah. Ketemu sama siapa toxic employee ini, klop lah. Jadi masalahnya makin besar gitu. Jadi kita juga harus, ya kalau dia sedih kita harus fun rekan-rekan sekalian. Artinya memang kita dalam kondisi yang stabil dan normal. Artinya ya tidak ada masalah, yuk kita ngobrol. Tapi ketika Anda punya masalah juga di keluarga, di belakang Anda beban ini juga penuh dan Anda mencoba untuk, kata Pak Heri coba saya deketin. Anda deketin, apa yang terjadi? Tumpah, Pak. Okay. Masalah Anda juga tumpah di sana. Ya, begitu Pak Latif. Ya, saya cukup menjawab ya Pak Latif ya. Oke, baik. Nah, yang ketiga adalah, ini karakteristik yang ketiga, mereka ini menjadi masalah bukan jadi solusi. Jadi kata Stephen Covey bilang, you see what you want to see. Jadi ketika apa yang Anda lihat, ya yang Anda inginkan. Anda ingin melihat apa, ingin melihat masalah, pasti banyak masalah yang Anda temukan rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi ciri-ciri yang ketiga ini adalah mereka itu pandai untuk melihat apa kira-kira? Melihat masalah, bukan solusinya, ya. Kenapa? Nah, ya. Jadi agar kita bisa membuka mata kita untuk mencari solusi, apalagi di era pandemi seperti ini, ya, rekan-rekan sekalian ya. Segala keterbatasan terjadi di luar dari dugaan. 2-3 bulan yang lalu kita nggak membayangkan hari ini. Dan kebanyakan orang menjadi toxic menurut saya. Dan bahkan saya sering banget ya, kalau lihat di TV aja sudah, bahkan ada yang desas-desusnya ini kayaknya sih bisa tahun 98 terjadi lagi. Oh my God. Saya berharap itu tidak terjadi. Dan mungkin ini virus-virus yang toksik ini bukan hanya secara physically, tetapi secara mental ini bisa terjadi. Nah, untuk itu kita perlu menyadari bahwa efek apa sih yang mereka suka mencari masalah. Jadi kalau Anda ingin mencari masalah, nggak fokus pada solusi, ini yang mungkin akan menjadi pasti Anda rugi banget. Yaitu pertama adalah label negatif yang akan melekat, dan ini sering terjadi di dunia kerja, Pak Latif. Ketika kita sudah memiliki label yang negatif, tentunya walaupun Anda berprestasi, kayaknya si atasan akan sulit untuk menilai Anda positif. Pasti itu akan terus melekat. Kadang ini suka diungkit-ungkit gitu, Pak, karena label itu terus melekat. Jadi please rekan-rekan sekalian, pertimbangkan sekali lagi ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan, bahwa ketika kita hanya fokus pada masalah, kita akan dicap sebagai orang yang nggak punya solusi dan akhirnya negatif. Dan yang kedua adalah orang lain menjauhi. Benar kata Pak Latif tadi, itu adalah lambat laun Anda akan lonely. Dan yang saya tahu, menurut Daniel Goleman, rekan-rekan sekalian, yang merusak emosi itu ada HALT. Kita sebut dengan HALT. HALT itu apa? H-nya itu adalah hungry. Hungry itu kalau kita lapar tuh, Pak, bikin rese ya. Yang berikutnya, H-A itu adalah angry. Angry itu pastinya merusak emosi kita, itu menular dan jangkanya panjang. H-L, lonely. Nah, ternyata lonely ini akan menjadi salah satu pemicu yang merusak emosi kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ketika orang lain menjauh, Anda akan sendiri, apalagi kalau Anda orangnya ekstrovert, ini sangat menyakitkan. Kalau introvert mungkin nggak terlalu bermasalah kali ya, fine-fine aja ya, karena memang hidupnya, energinya didapatkan ketika menyendiri. Dan tadi HALT, yaitu hairat, dan yang terakhir adalah S, yaitu adalah sleepy. Ya, mengantuk itu adalah yang saya dapatkan dari Daniel Goleman. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, adalah selalu muncul masalah baru di kehidupan dia. Jadi ketika Anda memilih untuk fokus pada masalah, ternyata masalah-masalah yang juga akan bermunculan, Pak Latif. Jadi ini adalah efek negatif dari menjadi seorang yang toxic employee. Ya. Nah, jadi tips yang menjadi solutif seperti apa? Saya punya satu tipsnya, yang ini referensinya dari The Solution Focus ya, dari Power Injection. Jadi The Solution Focus ini salah satu bukunya. Jadi intinya adalah begini. Yang pertama adalah fokus pada solusi bukan masalah, pada kekuatan bukan kelemahan. Dan yang terakhir itu adalah seserta berjalan yang lain, bukan yang buruk. Jadi memang kita melihatnya suatu hal yang positifnya terlebih dahulu, Pak Latif. Ya, jadi kalau misalnya nih ternyata anak Anda memecahkan gelas, temreng gitu kan ya. Kalau Anda reaktif, orang-orang yang toxic itu akan melihat kamu ini, nah gitu ya, kan bukan ke solusinya. Nah, jadi harusnya ngelihat pada solusinya apa? Oh, kita beresin dulu, ya urusan nanti mecahnya karena apa dan bagaimana itu belakangin dulu nih. Terus pada kekuatan apa yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir adalah
serta berjalan dengan yang baik. Ya, ingat, anak Anda ini udah Anda, apalagi kalau ibu-ibu 9 bulan, nah kadang itu dilupakan ya, dilupakan, lihat, ingatnya yang nakalnya aja Pak, tapi kalau yang baik-baiknya pertama kali dia jalan, pertama kali dia bicara, itu Anda lupakan gitu ya prosesnya. Nah, jadi tips untuk menjadi pribadi yang solutif itu adalah yang pertama pada solusinya bukan masalah, pada kekuatan bukan kelemahan, dan yang terakhir adalah serta pada suatu hal yang sudah berjalan dengan baik dan bukan yang buruknya. Dan ini tips menjadi pribadi yang solutif juga. Ini dari sebuah buku Pak Latif ya. Jadi QBQ ini adalah question behind question ya. Nah, question behind question ini bilang begini. Jadi kalau di teman-teman marketing, kalau di salesmanship one ya, kalau di kita Pak Latif ya, kita dengar istilahnya ada the good question. The good question. Nah, ini menarik banget. Karena kenapa? Ketika kita memiliki ada problem, sebuah masalah yang kita hadapi, pertama yang perlu kita sampaikan itu adalah awali dengan apa atau bagaimana, bukannya mengapa atau kapan atau siapa. Ketika ada masalah, siapa yang berbuat ini? No. Biasanya Anda akan fokus pada masalahnya saja, bukan pada solusinya. Tetapi fokusnya adalah pertanyaan adalah apa dan bagaimana. Apa yang bisa Anda lakukan, bagaimana yang harus bisa dilakukan. Yang kedua, di QBQ ini ya, question behind the question ini ya, dia adalah harus melibatkan saya. Jadi bukan dia ataupun mereka. Ya, karena kalau misalnya Anda menggunakan kata dia atau mereka, biasanya ini menyebabkan Anda lepas tanggung jawab biasanya ini ya. Dan yang terakhir adalah rekan-rekan sekalian, ini menanyakan langkah berpusat pada tindakan, bukan dia dan mereka ya. Nah, ini ada contohnya Pak. Oh, oke. Benar. Ada contohnya. Silakan, Jadi, Pak. jika ada permasalahan, siapa yang bertanggung jawab untuk merusak acara ini sebenarnya? Fokusnya apa Pak? Pasti Anda akan menyebutkan Pak Latif nih Pak. Blaming Latif ya. ini nggak benar. Blaming. Yes, blaming. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah orang tersebut apa? Shame. Depan umum ada marahin dan sebagainya. Yes. Akhirnya apa? Acaranya jalan nggak? Enggak. Anda malah ngurusin satu hal yang prosesnya yang sudah berlalu. So, mencari root cause dan sebagainya. Nah, di teknik ini, question behind the question ini, rekan-rekan sekalian, jadi yang sudah saya sampaikan ada apa, terus meliputi ada kata saya, dan juga apa sih melangkah berpusat pada tindakan. Yaitu apa yang bisa saya lakukan agar kejadian ini tidak terulang. Yang penting, ya udah yuk kita biar acaranya ini jalan, apa yang harus kita lakukan. Ini yang saya sarankan. Yaitu dengan apa, terus ada saya, dan apa yang bisa kita lakukan. Tindakan, berpusat pada tindakan. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi nih Pak, contoh yang kedua ya. Misalnya Anda dipindahkan ke suatu tempat, terus responnya adalah, kenapa saya dipindah ke sini? Coba kenapa saya dirotasi? Oke. Kenapa saya dirotasi? Ini biasanya teman-teman saya Pak ya. Oke ya. Kenapa saya dirotasi? Ini kan, kenapa saya dipindahin ke sini? Waduh, daerah gersang dan sebagainya. Nah, boleh nggak teman-teman sekalian, mohon ke sediaannya untuk menuliskan dengan teknik QBQ ini, dengan kira-kira sebaiknya kalimat apa yang harus muncul ketika Anda menjadi pribadi yang solutif dengan menggunakan question behind question. Dengan awali apa, bukan dia, dan juga menanyakan apa tindakan berikutnya. Oke, boleh dong dicat dulu. Ada challenge dari Pak Heri. Jadi kalau Anda fokusnya QBQ, question behind question, kira-kira mengapa dipindah ke sini? Mengapa saya dirotasi? Kenapa kok saya dikasih tugas ini? Kenapa kok bukan dia dikasih tugas ini? Kenapa itu dia ya? Kenapa gue? Oh, gue sih. Tuhan, why not ya? Why me? Why not ya? Oke, why not ya? Oke, ini ada teman saya. Ini ada sama saya juga nih. Halo, Pak Giri. Ya. Saya qualified. Mantap ini. Ini pertanda. Boleh dicatat Pak Latif? Boleh. MPK-nya sudah ada di saya. Qualified ya. Oke. Baik. Oke, gini. Jadi ini adalah pertanyaan yang muncul dari seorang toksik, Pak. Nah, harusnya ada pernyataan yang muncul juga dengan orang yang sama. Nah, jadi ini kalau jawaban dari Mas Gary ini adalah karena memang saya qualified. Itu memang jawabannya kalau saya tanya kenapa dipindahin? Karena saya qualified. No. Maksud saya adalah yuk kita buat kayak semacam contoh yang di atas, yaitu adalah contohnya apa yang bisa saya lakukan agar kejadian ini tidak terulang. Ya, seperti itu. Jadi menggunakan apa, saya, dan agar kejadian tidak terulang. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan? Ya, nah, oke. Kalau Pak Gary ini kelihatan kalau Pak Gary ini jawabannya dia kelihatan dia sangat tidak bermasalah. Jadi dia sudah bisa menjawab semua keresahan dalam jiwanya, Pak. Oke, ini kayaknya karena nah ini ada dari Mas Yahuda. Thank you Mas Yahuda.
bagaimana saya dapat memberikan kontribusi agar tempat yang baru ini jadi lebih maju. Keren banget, keren banget. Jadi Mas Gary, ini saya tahu nih sahabat saya juga nih, trainer sejati juga ini ya, karena ini kalau ngajarin sales pasti ada ini nih ya, the good question. Apa yang bisa saya perbuat agar tempat saya jadi lebih baik? Mantap sekali, Mas Gary, keren ya. Oke, nah coba kita lihat. Ini terima kasih atas jawabannya, terima kasih Pak Yuda dan Pak Giri. Coba kita lihat, kayaknya sih senada sih Pak Latif ya. Kita ngomongin tentang ini adalah apa yang bisa saya lakukan di daerah baru ini. Yes, lebih kepada apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya, bukannya menyesali keputusan yang sudah terjadi. Jadi yuk kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin ya, di training salesmanship kita itu mungkin dari sini juga Pak Latif ya. Di question saya baru nemu equation behind equation. Nah, ternyata ada kemiripan nih. Oke. Oh ini terus dari Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Apa yang Bapak harapkan untuk saya lakukan di tempat yang baru? Wow, ini ngasih challenge nih Pak ya. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, beresin tempat ini. Siap Pak. Ini dia ya. Mungkin kalau ini semangatnya dari toxic employee, kayaknya nggak akan kayak gini deh Pak. Ya, betul. Ya memang sudah seharusnya. Biasanya jawaban yang cenderung negatif. Oke, thank you banget Mas Nima juga terima kasih. Apa yang bisa saya memberikan kontribusi tempat baru? Keren banget ya. Oke, selanjutnya ya boleh kita lanjutkan dulu. Terima kasih yang sudah ketik ya. Thank you banget atas kontribusinya. Berikutnya adalah sebentar. Nah, ini dia ya. Yang keempat yaitu adalah self center. Kalau tadi pernah ada sinarsis juga di atas ada ya Pak ya. Ternyata induknya juga ada. Nah, jadi egosentris, self-centered, narsis itu ada ternyata di toxic yang berlebihan. Jadi kalau buat para ibu-ibu kalau hanya di foto saja, rasanya sih nggak apa-apa ya. Tapi ini sudah diaktualisasikan kepada hubungan sosial Pak Latif. Jadi self-centerednya ini memang dia pengen yang paling pertama. Nah, kalau tadi kita ngomongin narsis, sebenarnya narsis itu yang pernah saya baca, Bapak Ibu, narsis itu ceritanya itu kata narsis itu konon kabarnya dulu di Yunani itu ada sebuah mitos yaitu adalah ada dewa namanya Narcissus kalau tidak salah. Narcissus ini terasa dewa yang ganteng banget ya. Kalau zaman sekarang mungkin Ariel campur Leniho kali ya. Jadi dicampur kan dia ganteng banget sampai dewi-dewi pun ada yang jatuh cinta sama dia dan ditolak mentah-mentah. Dan Dewa Apollo waktu itu murka banget dan dikutuk dia nggak akan pernah mengenal cinta sejati. Nah, suatu hari dia dikutuk di dunia dan akhirnya dia melihat karena dia pengen minum Pak, pengen minum dia lihat di danau tersebut dia melihat wajahnya dan saking gantengnya dia sendiri pun jatuh cinta pada dirinya sendiri dan akhirnya saking cintanya dia masuk ke dalam danau tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Nah itu karena egosentris narsis ini memang kalau kadarnya berlebihan berbahaya. Yang seperti apa sih itu? Nah ini dia. Dia ini egois Pak dan kadang ogah rugi. Nah kalau kita sebutnya negi, manusia ogah rugi biasanya ya. Manusia ogah rugi, pengennya untung mulu. Nah dia karena memang hanya untuk kepentingan dia sendiri dan yang terakhir adalah dia itu egois dan manipulatif. Bagaimana caranya biar saya paling atas. Nanti kita berkenalan dengan tipe-tipenya ya. Jadi tipe manusia egois ya ini ada yang pertama Pak, manusia narsis yang saya bilang tadi. Ya, jadi ini Narsius dari Dewa katanya saya juga baru tahu ini. Jadi ini yang pertama narsis, yang kedua adalah Machiavellis. Machiavellis ini diambil dari salah satu tokoh Pak di Florence kalau tidak salah sekitar di tahun 1400-an. Nah, jadi orang ini salah satu pejabat di sana, ya sampai dia mengeluarkan sebuah buku dulunya, mengeluarkan buku dan bahkan oleh Paus, saya lupa yang keberapa, dia dilarang bukunya karena memang berbahaya. Apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena si Machiavellis ini sangat-sangat kalau kita bilang hasil oriented, gitu ya, task oriented Pak, task oriented. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia nggak peduli bahwa banyak korban di belakang dia atas tujuannya dia. Nah, sehingga karena labelnya jelek itu Pak, setiap orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan pada hasilnya tanpa memperlihatkan orang lain, kita sebut dengan Machiavellis. Jadi ini tipe manusia yang kedua. Yang ketiga adalah sosiopat. Nah, ini dia. Jadi ini sosiopat ini lucu Pak. Jadi sosiopat ini adalah orang-orang yang kesenangannya itu adalah, menurut mereka adalah dunia itu adalah permainan.
Nah, jadi kalau zaman sekarang itu, mohon maaf nih kalau agak kasar ya, kalau zaman anak muda sekarang itu sebutnya ada fuckboy, ada ada apa, fucker, gitu kan ya. Oke, sorry banget nih ya, karena itu istilah yang saat ini, karena mereka memang ketika mereka mempermainkan hati seseorang, itu ketika terluka orang tersebut, dia ada timbul rasa senang. Jadi kalau misalnya ada hasil dari perilaku dia, ya nggak tahu nih, kalau zaman sekarang kalau yang prank-prank seperti itu mungkin bisa seperti ini ya, demi popularitas ini sosiopat nggak mementingkan orang lain seperti apa dampaknya, yang saat ini sangat menyedihkan sekali, dan akhirnya ketika orang menderita, mereka ada kepuasan tersendiri. Nah, ini dia kita sebut dengan sosiopat. Jadi ada 3 manusia yang perlu kita benar-benar hindari, Pak, yaitu adalah yang pertama manusia narsis, manusia Machiavellis, dan juga sosiopat. Jadi biasanya Machiavellis ini paling disuka sama perusahaan sebenarnya, Pak, karena orientasinya, tapi untuk sosialnya, hubungan sosialnya, I'm so sorry, mungkin banyak yang nomor 6 nanti dia akan diomongin di nomor 6. Oke, nah untuk menyikapi 3 orang ini, ya, tiga tersebut, kedua adalah menentukan pilihan untuk meladeni atau bahkan menghindar, Pak. Memang pilihannya. Salah satu, kalau teman-teman pernah tahu bela diri boxer, ya, menghindar itu melarikan diri itu adalah salah satu bentuk bela diri, Pak, ternyata. Nah, karena kenapa Anda menghindar? Ya, Anda nggak mau teracuni kok sama orang ini, ya Anda menghindar adalah langkah yang terbaik. It's okay. Memang betul itu adalah salah satu sebuah pilihan keluar dari permainan. Dan yang kedua, jangan pernah Anda berharap banyak kepada ini orang-orang ini, ya, karena mungkin kalau ketemu sama yang sosiopat, tentunya Anda dalam permainannya ketika Anda menderita, mereka akan senang banget. Hati-hati, Pak, ya. Nah, tipe yang berikutnya adalah yang emosional. Pak, sebelum yang ke tadi, Pak, menariknya kan gini, kalau kan tadi kan jangan terlalu berharap terlalu banyak pada mereka. Dalam ilmu bela diri juga ada satu teknik ketika kita memanfaatkan dorongan dari lawan. Wah, ini Tai Chi, Pak, ya. Menggunakan energi lawan, ya. Mungkin nggak, Pak, kita manfaatkan para narsiser, Machiavellis tadi, sosiopat tadi untuk menjadi sebuah kekuatan atau sebuah keuntungan sendiri. Misalnya gini lah, kalau untuk sosial media kan sekarang juga orang mengarah pada narsis juga sebenarnya. Bagi mereka yang suka narsis sosial media, kita manfaatkan mereka untuk bisa memanfaatkan channel-channel mereka. Atau yang Machiavellis, kita manfaatkan semacam ambisi mereka untuk mencapai sesuatu. Yes, ambisinya bagus, betul. Ambisinya bagus, yes. Ya, itu sebenarnya Pak Latif udah menjawab dengan sendirinya, ya. tentunya Pak, mungkin nggak, Pak? Ya mungkin, Pak, mungkin banget. Artinya kalau misalnya tadi Pak Latif menjelaskan bahwa Machiavelli ini sebenarnya orangnya memang task oriented, ya. Kalau misalnya kita memang, apalagi kalau untuk mengejar target begitu, Pak, ya, di akhir, ini butuh orang-orang yang sebenarnya Machiavelli. Yes, berarti, Pak, semakin besar berarti kita semakin menentukan sebagai, kalau misalnya lihat secara manajerial, ya. Namun memang perlu ada, yaitu tadi tekniknya. Kalau tadi kan Tai Chi, Pak, secara teori gampang, ya, tapi kalau kita dalami, waduh, latihan pernapasan udah bertahun-tahun, ya, Pak, ya. Sama hanya berhadapan dengan orang-orang ini, Pak. Betul, ya. Ya perlu latihan. Kembali lagi yang sudah saya sampaikan di awal. Anda cukup kuat ya untuk menerimanya. Karena berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, Anda nggak kuat mental, Anda menjadi korban. Gitu loh. Jadi silakan menakar diri Anda. Kalau misalnya Anda nggak kuat, kayaknya saya menghindar, Pak. Ya begitu, ya. Waduh, ada bos gua nih. Biasanya kan gitu, ya. Pada ngumpul di ATM gitu kan, ya. Kalau teman-teman saya pernah cerita tuh ada salah satu leader gitu kan, ya. Jadi, oke. Nah, jadi bisa saja Anda menyikapinya bila memang Anda merasa cukup mampu dan juga mengendalikan kekuatan ini menjadi hal yang menjadi jauh lebih positif. Saya rasa itu menjadi hal yang positif. Nggak harus selalu menghindar, Pak, tidak harus. Ini salah satu, bahkan ada salah satu opsinya adalah meladeni gitu loh. Tadi yang Tai Chi Master itu kan meladeninya dia, gitu. Oke, cukup menjawab, Pak Latif? Siap, Pak. Oke, thank you very much, Pak, ya. Oke, yang berikutnya kelima, itu adalah emosional. Nah, di emosional ini pernah nggak teman-teman ketemu sama orang yang sensitif banget, mudah marah? Aduh, kalau ketemu dia itu harus ngitung kayaknya perlu primbon. Kayaknya perlu primbon banget nih kalau ketemu mereka. Kenapa? Ini si bos lagi oke nggak? Saran gue jangan. Sama kayak gitu, Pak. Karena mereka
wow, ini emosionalnya luar biasa, Pak. Dan yang Moody pertama mungkin, Pak adalah ya. mereka Kalau bahasa ini moody mungkin, Pak ya. yes, moody banget, nggak tahu cuacanya cepat banget berubah. Tadi cerah, tiba-tiba hujan lebat. Ini kan kita nggak siap payung kadang, Pak. Jadi mereka pribadi yang sangat sensitif, apalagi kalau diberikan feedback. Hati-hati ketika melakukan coaching buat teman-teman leader. Ketika kita coaching, ketika ketemu dengan orang yang ini pun, aduh, rasanya saya perlu data yang cukup lengkap, kata-kata yang perlu saya atur, karena memang kita tahu mereka orang-orang yang sensitif. Ya, nggak ada cara lain, Pak. Memang perlu mengikuti mirroring dengan mereka, dalam artian memahami mereka. Yang berikutnya adalah pribadi yang mudah terpancing emosinya, mudah marah. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa karakter-karakter ini ada nature, ya dari nature memang dari DNA-nya, ada juga nurture itu dari lingkungannya, atau bahkan mereka memang bank emosionalnya memang kering kerontang, ember emosinya itu memang kering palatif. Jadi mereka mudah untuk terpancing emosi banyak hal. Jadi mereka menjadi pribadi yang mudah emosinya. Dan yang berikutnya ketiga adalah emosi labil dan susah terkendali. Yang tadi Budi itu ini, Pak, ya, labil banget nih ya. Dikit-dikit kalau dapat masalah, kalau bahasa Sundanya kalau saya itu pundung atau merajuk atau nesu ya. Susah banget. Bayangin kalau ini ada di sekitar Pati pada teman-teman yang lain yang kayak gini gimana, Pak? Capek nggak sih, Pak? Capek. Apalagi kalau bos yang begitu ya, lebih capek lagi. Kembali lagi nih, Pak ya. Ini sebentar lagi ini banyak yang curcol bijak kayaknya. Sengaja kita pancing, Pak. Sengaja kita pancing. Oke, tapi satu hal jangan pernah melawan atasan Anda. Itu yang saya pelajari, Pak, sampai hari ini. Ya? Yes, betul, Pak. Oke, senang melakukan emotional blackmail. Nah, ini dia. Blackmail ini adalah cara memanipulasi orang-orang toksik, itu adalah dengan cara menebarkan rasa takut, menebarkan bagaimana Anda punya kewajiban mereka akan tagih itu dan bersalah. Jadi contohnya begini, ada seorang pekerja, Pak, punya masalah dengan atasannya, nggak betah nih. Akhirnya apa yang dia lakukan? Si toksik ini melakukan apa? Dia browsing tempat pencarian kerja, job search misal. Nah, dia tahu posisi di mana laptopnya itu berada dan sering dilihat sama atasannya. Sengaja dia buka untuk biar diketahui sama atasannya. Atasnya apa boleh buat? Anak buah gue cuma itu-itunya doang, mana dibutuhin lagi. Akhirnya dia tanya, dan akhirnya apa? Ya udah, kamu sebenarnya gimana sih? Maunya apa? Disinilah kehebatan toxic. Saya bilang, Pak, toxic employee ini bukan orang yang IQ-nya rendah, Pak. Mereka orang-orang yang cerdas, tahu memaafkan emosi, tahu memaafkan di mana situasi saya bisa mengambilkan keuntungan. Nah, mereka sebut dengan emotional blackmail. Bisa menggunakan rasa takut dan juga ini kewajiban dan juga rasa bersalah. Nah, kalau yang rasa bersalah terus akan diungkit. Ya, terus ada walaupun dia sudah berubah, mereka akan melakukan diungkit-ungkit sampai mungkin Anda sampai rasanya nyawa itu dicabut gitu ya, sampai ke akar-akarnya gitu ya. Baru mereka akan puas. Ini emotional blackmail, hati-hati ya. Nah, rekan-rekan untuk menyikapinya, ini yang menurut saya penting yaitu adalah pastikan rekening bank emosional. Makanya dari awal sampai terakhir ini kayaknya bank emosional ini penting sekali untuk kita penuhi ya. Bagaimana kita berkata-kata baik dengan orang lain ya, karena feedbacknya pun semakin kita banyak berbuat baik dengan orang lain, Pak, kita juga akan emosional, bank kita juga akan makin penuh, Pak. Itu yang saya yakini. Dan berikutnya adalah perhitungan waktu yang tepat. Kenapa perhitungan waktu yang tepat, Pak? Karena ketika mereka emosi, jangan pernah Anda berhadapan dengan mereka. Itu tujuan saya, Pak, ketika emosi. Karena secara logika mereka tidak akan menerima Anda dengan baik. Dan yang terakhir adalah ketika ini menjadi bagian dari organisasi, harus ada orang yang mengambil ketegasan untuk mengambil sikap, apakah itu langsung dipanggil, coaching, dan sebagainya untuk membahas masalah ini. Nah, kalau saya sama rekan kerja mungkin bukan kapasitas saya, kadang ada yang seperti itu ya Pak ya. Jadi, tapi perlu ada satu orang ataupun dari perusahaan untuk mengambil sebuah ketegasan untuk menyikapi si emosional ini. Ya, ini adalah menyikapi si emosional. Dan yang terakhir, yang keenam Pak. Sebelumnya ya, ada pertanyaan terkait dengan emosional tadi, Pak. Ini dari Pak Ilham. Nah, bagaimana kalau kalau tim kita ini, misalnya kita harus coaching tim kita seusia bahkan mungkin lebih senior dan sensitif pula, gila. Dan sensitif pula gitu. Kira-kira ada solusi nggak, Pak? Nih? Udah emosional, satu level bahkan lebih tinggi dari kita, tim kita. Yes. Usia kerja. Benar banget, Pak. Jadi ini kalau bisa dibilang baby boomer kali Pak ya, atau generasi X. Kalau kita Y dia X gitu ya. Yeah. Kalau di bawah kita mungkin bukan masalah ya. Yeah. Teman-teman udah banyak pengalamannya. Nah,
menurut saya rekan-rekan sekalian ya pastikan Anda yang tadi kalau lihat di slide sebelum-sebelumnya itu adalah memahami mereka terlebih dahulu, Pak. Pahami mereka. Jadi memahami misal seperti ini. Mereka nggak suka kalau misalnya contoh ya, secara physically ditepuk pundak. Ya jangan pernah lah tepuk pundaknya. Pahami, walaupun Anda atasannya, Anda yang muda boleh tepuk pundak, sama yang itu jangan pernah. Mungkin kalau perlu, Anda sebagai leadernya, mereka suka untuk secara personal hubungannya. Ambilkan kursinya, Pak, mau minum apa, biar saya ambilkan. Kalau itu membuat komunikasi rekan-rekan jauh lebih baik, bank emosional jadi terpenuhi, why not? Jadi, solusi dari saya adalah memang perlu memahami terlebih dahulu. Dan memang yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sebagai leader dan anak buah Anda jauh lebih tua, jangan sungkan Pak untuk egonya dilepaskan terlebih dahulu ya. Biasanya itu yang paling sulit itu Pak. Ya kalau ucapan terima kasih karena buah Anda, dan mungkin Pak, sorry nih, kayaknya agak lepas. Sebenarnya ada topik yang berikutnya. Sebenarnya sih selain toxic employee, ada sih yang namanya toxic leader. Toxic leader. Nah, kalau misalnya kalau toxic leader ketemu sama employee leader, Pak, employee toxic, kok deh, Pak. Itu pasti berantemnya seru ya. Nah, jadi saran saya itu sih pahami dulu, Pak, maunya seperti apa dan gaya bicaranya seperti apa. Itu akan mengikuti setelah Anda memahami siapa lawan bicara Anda. Begitu, Pak. Mudah-mudahan tidak puas ya, biar yes. Okay, understand and to be understood gitu ya, memahami kemudian akan dipahami. Atau kalau Ari Sasso bilang mungkin sentuhlah dia tepat di hatinya kan jadi milikmu selamanya. Sentuhlah dia tepat, oh benar banget itu Pak ya. Dia akan jadi milikmu selamanya begitu kan ya. Benar banget, bisa jadi Pak. Kalau udah ngomongin hati ke hati, yes, that's it. Cuma hati-hati juga Pak ya, jadi tempat curhat selalu ya. Jadi kebanyakan konseling. Oke, boleh kita lanjut? Ini ada sedikit lagi nih ya. Oke, ada dua karakteristik lagi Pak dari si toxic ini adalah suka menggosip. Nah, saya punya sebuah data bahwa di Asia ini ternyata 80% orang itu suka mendengar gosip. Real nggak ya? Bener nggak ya? Masih ada sampai hari ini nggak ya? Kalau ngomongin gosip, suka menggelitik, pengen tahu. Kepo deh, gitu ya. Dan 20%-nya turut terlibat. Artinya memang peran aktif untuk menyebarkan dan juga melakukan gosip tersebut. Dari zofin.com ya. Nah, di breakdown lagi ternyata 32% itu dilakukan di luar kantor, Pak. Makanya kalau meeting-meeting ini untung aja Kopi Rumpi ini positif ya, Pak ya. Yeah. Biasanya kalau udah ini di luar bulan Ramadan ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahala kita. Ini ternyata bisa 32%-nya selalu dilakukan di luar kantor dan 11%-nya dilakukan jam istirahat. Nah ini jam istirahat, siapa yang suka makannya bareng dan mengomongin seorang, ya cepatlah bertobat ya. Karena gibah itu dosanya besar banget Bapak Ibu. Oke, dan 36% mereka pernah digosipkan ternyata. Jadi orang-orang yang menggosipkan ini mungkin ada rasa dendam juga, pengen menggosipkan kembali. Akhirnya nggak akan selesai-selesainya. Toxic employee paling senang dengan gosip. Nah, Pak, kalau gosip dengan rumor ada bedanya nggak ya? Kira-kira nih. Toxic. Gosip sama rumor sama nggak tuh kira-kira tuh? Rumor, ada gosip, ada rumor nih. Mana lebih berbahaya juga? Yes, ya. Ini rumor apa gosip nih? Oke, boleh dong dicacat lagi. Ya. Silakan. Challenge berikutnya sama nggak antara gosip sama rumor? Gosip dan rumor boleh deh. Ada sama enggak boleh. Heri mau tanya, oke, sambil itu saya mau coba tanya membacakan pertanyaan dari Kang Yehuda ya. Kang Heri mau tanya, ya siap Mas. Senior, kapan lebih tepatnya kita harus ambil keputusan tegas terhadap orang-orang toksik? Wow, karena ada yang sudah diajak coaching konseling pun ternyata belum berhasil. Oh my God, kapan nih? Oke Pak, kalau saya ketika kemudarataannya itu sudah benar-benar mengganggu. Artinya kita ngomongin tentang efeknya ini sudah benar-benar ini. Kalau kita kapal Pak, analoginya kapal, ini bocornya. Kalau si orang ini yang bawa palu ini nggak diselesaikan ya, ini kita akan tenggelam semua. Nah, jadi kalau kapannya itu, yaitu adalah memang ketika Anda sudah, ketika Mas Yehuda ini sudah melakukan yang tadi itu, saat itulah kayaknya kita harus keputusan tegas. Saat itulah kalau kita sudah menggunakan secara persuasif sudah halus, terus komitmennya juga tetap dilanggar, rasanya Pak kita perlu lakukan tegas di saat itu Pak. Kalau kamu masih melakukan hal ini lagi, ini loh. Nah, kayaknya di situ ya
Kalau teman-teman tegas di awal, sayang Pak, karena orang-orang toksik ini biasanya orang-orang yang terbaik Bapak. Begitu. Ya biasanya orang-orang yang terbaik yang punya masalah. Selami mereka, dalami, pahami, dan akhirnya ketika itu sudah dilakukan, kita lebih melihat adalah kapal yang jauh lebih besar. Begitu. Ya. Terus, oh beda Pak, ini dari Dila, thank you Dila. Mbak Dila, thank you. Beda, biasanya kalau gosip udah pasti benar. Ini mah kebanyakan Ambetura nih ya, iya, gosip. ini penggemar Ambetura nih kayaknya. Ya, baik. Nah, jadi kalau untuk memfilternya, sebenarnya kalau misalnya rumor, kayak misalnya kalau manajerial, kalau rumor perlu kita tanggapi Bapak. Perlu kita listen carefully. Kalau misalnya rumor, nanti ada PSBB mulai, kalau itu kita sebetulnya bukan gosip lagi, dari rumor ya, karena kita melihat kondisi seperti ini. Berarti kita perlu tanggapi. Namun kalau gosip, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi pertanyaan kalau memang kurang menjawab bisa ditanyakan kembali ya, Pak Yuda. Nanti bisa juga kita berdiskusi lebih lanjut, barangkali ada yang punya pengalaman yang bisa menjawab juga pertanyaan Mas Yuda juga boleh. Karena semangatnya Kopi Rumpi ini bukan hanya saya Pak yang berbicara, boleh juga ada teman-teman yang jauh berpengalaman. Yes, begitu ya. Nah, jadi untuk membedakannya, rekan-rekan sekalian, jadi ini dari Sokrates. Jadi gosip itu ternyata dari zaman Yunani kuno pun udah ada, Pak. Jadi memang kabar-kabar buruk, kabar-kabar gosip-gosip ini udah ada. Jadi suatu saat ada pemuda yang datang ke Sokrates untuk ngajakin gosip. Gila, orang pintar diajakin gosip. Ya tentunya nggak mau dong, Pak. Dia harus melakukan verifikasi. Nah, verifikasi yang dia lakukan yaitu adalah ujian saringan 3 kali. Nah, jadi ini juga bisa kita menghadapi untuk Anda terhindar dari gosip-gosip yang murah ya, yang nggak ada manfaatnya. Pertama adalah gini, apakah itu mengandung kebenaran? Udah benar belum? Dengar-dengar, berarti udah gugur Pak. Ya. Berikutnya adalah apakah bila kamu ceritakan itu membawa kebaikan? Kalau tidak, jawabannya udah nggak usah didengarkan. Dan yang ketiga adalah apakah berguna buat saya? Nah, kalau rumor kan berguna. Kalau manfaatnya, ternyata di sini ada titik poin, nanti ada SPBB. Kayaknya kita tahun ini nggak akan ada deh yang namanya mudik. Ini kan jadi sebuah rumor. Nah, kalau gosip benar-benar desas-desus. Kalau zaman sekarang paling ini hoax ya Pak ya, bisa dibilang katanya hoax. Nah, verifikasinya adalah dengan kebenaran, dengan apakah itu mengandung unsur kebaikan di dalamnya, dan ada kegunaannya nggak buat kita. Nah, kalau ini memang tidak, please Bapak Ibu sekalian, yuk kita lebih produktif daripada sekedar hanya bergosip. Nah, Pak, tapi untuk kadang membangun hubungan tuh kadang kita perlu nimbrung, Pak. Nah, ya nggak? Karena biar tahu perkembangan yang ada, Pak. Nah, silahkan membuat batasan-batasan diri. Di saat memang ini sudah dilanggar dari kebenaran, kebaikan, dan kegunaannya, dia lebih banyak mencibir dan juga memakai orang, tanpa ada sanksi, sebaiknya Anda menyikapinya lebih bijak. Apakah itu Anda menghindar, dengan alasan kesibukan lain, silakan. Itu jauh lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang terakhir adalah, ternyata orang-orang yang toksik adalah tidak bisa untuk bersyukur. Oke, udah 7.15 ya Pak ya, harusnya bercepat ya. Enggak masalah Pak, lanjut Pak. Ya, tidak bisa bersyukur. Ini adalah salah satu yang mereka mengucapkan terima kasih sangat berat sekali, seperti yang di awal saya sampaikan. Ucapan syukur itu berat banget buat mereka. Mengucapkan terima kasih atas suatu hal yang baik mereka dilakukan. Nah, karena mereka ini disebut dengan si penggerutu, karena toxic employee itu senangnya untuk menggerutu. Setelah gerutuannya selesai terjawab, masih ada gerutu kedua, ketiga, dan keempat, dan tidak ada habisnya. Penilaian mereka cuma ada 0, minus. Kalau nggak minus, ya 0. Kalau 0 itu artinya ya memang sudah seharusnya lah. Saya dari jabatan ini. Memang udah bertahun-tahun ya, udah selayaknya. Bukan ucapan terima kasih, Pak. Sudah diberikan posisi, tapi memang sudah seharusnya. Nah, kalau misalnya dia tidak dinaikkan, perusahaan nggak benar sama saya. Jadi susah nih orang kayak gini. Karena memang nggak ada rasa syukurnya, Pak, ya. Dan yang terakhir adalah sudah mengucapkan terima kasih, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, caranya gimana? Terakhir, tips bersyukur, mudah-mudahan ini self-reminder buat saya pribadi, dan juga menjadi informasi buat teman-teman sekalian adalah, Pak, pertama adalah tolong fokuskan kepada hal yang positif, sama hal yang di negaholic juga Pak ya, biasanya nggak suka dengan berpikir positif. Nah, saya ajak teman-teman untuk berpikir positif baik besar ataupun kecil. Yang bisa Anda lakukan adalah biasanya selalu menyebutkan 10 hal yang baik, 10 hal di pagi hari. Itu juga salah satu terapinya Pak Latif ternyata. Memikirkan satu hal. Bahkan sekarang bernafas pun Anda harus bersyukur. Dengan kondisi pandemi Anda masih lancar, itu bisa menjadi salah satu list kebaikan Anda di pagi hari. Fokus pada hal yang baik maupun kecil, besar atau kecil, dan menghindari membandingkan dengan orang lain. Ini
kalau rekan-rekan sekalian yang bikin stres membandingkan diri dengan orang lain, ini salah satu pemicu dari stres Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau ibu-ibu ya, ini waduh THR udah datang. Ternyata ada mobil pengiriman motor Honda. Waduh, Pak, kapan kita beli motor nih? Waduh, ya. Nanti tetangganya mobil, ada yang ngirim mobil, kapan kita? Nggak ada habisnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini satu reminder buat saya juga, ternyata membandingkan dengan satu hal yang jauh lebih baik itu akan membuat rasa syukur Anda. Ya. Berikutnya adalah meluangkan waktu khusus untuk lebih banyak bersyukur. Mungkin buat umat Kristiani ya, sekarang susah banget ya ibadah ya. Sekarang di rumah aja ya Bapak Ibu ya. Setelah Anda beribadah, silahkan melis rasa syukur karena Tuhan saya yakin sangat mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Dan yang terakhir adalah mulailah menghitung berapa banyak berkah dan bukan masalahmu. Itu Pak, yang saya pribadi ini saya terus coba untuk terapkan, walaupun biasa tantangannya adalah suka lupa untuk menjalankan. Memang betul kita perlu yang tadi ada satu tips di atas di slide sebelumnya bahwa kita perlu orang juga mengingatkan, entah itu istri Anda, atasan Anda, rekan kerja Anda. Yuk kita sama-sama untuk mulai bersyukur dan mulai sama-sama menghindari yang namanya toxic employee. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya, mengorbankan kuotanya bersama saya dengan Heri Snadi. Terima kasih, salam satu hati. Apabila ada pertanyaan ataupun satu hal yang kurang berkenan, silahkan. Yuk kita sama-sama ngopi rumpi. Nah ini kayaknya Pak, udah mau dengar-dengar kalau ada di luar pulau ini mau buka puasa gimana nih? Saya serahkan pada Pak Latif. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Kalau misalkan nanti memang ini ada pertanyaan menarik dari Mas Gary gitu ya. Kalau rumor kalau udah digoreng sama ciwi-ciwi atau sampai lambe tura bisa jadi gosip katanya. Atau bahkan masalah bersyukur, tadi kan tidak membanding-bandingkan, tapi kalau sudah di medsos, kata Mas Gary, malah kita sekarang akhirnya suka membanding-bandingkan tuh. Nah mungkin ada sedikit tips nggak bagaimana menghindari toxic employee atau tidak menjadi toxic employee dengan terpaan sekian banyak sosial media atau media online yang ada sekarang, Mas Heri? Oke, baik ya. Wow, ini dari Pak Ilham ya, rumor berubah jadi gosip ya. Jadi ketika diceritakan oleh ciwi-ciwi, sejak ada di medsos hidup, jadi terbanding-bandingkan Pak ya. Jadi semua orang serba tahu bahwa sekarang ada Oreo 3 biji harganya 500.000. Pengen hati ini Pak, beli. Tapi kita lihat lagi Pak, ini secara emosional apa rasional? Selalu dikaitkan dengan itu ya. Saya pribadi ya. Nggak semuanya berhubungan dengan emosional. Kadang kita perlu juga mengundang yang namanya rasional. Nah, rasanya kalau nggak salah ini saya mengartikan dari pertanyaannya, rumor berubah menjadi sebuah gosip ketika diceritakan. Ya kalau saya pribadi ini sebagai entertain saja sih, sebagai hiburan nggak akan saya ambil ke hati. Karena salah satu berhadapan dengan toxic employee adalah tidak memasukkan ke dalam hati Pak setiap pembicaraannya, apalagi kalau sudah emosional dan sebagainya. Jadi dari itu saja dan sudah mulai berpikir bahwa saya tidak mau berurusi urusan orang lain sih sebenarnya Pak. Begitu. Gimana Pak Gary? Mungkin seperti itu mungkin pertanyaannya. Ya, atau Mas Gary mau juga sharing boleh tuh. Mas Gary juga boleh salah seorang. Tapi ini ada dari Pak Ilham ya. Pak Ilham udah menarik tuh. Ini menarik nih. Gimana agar bisa menjaga konsistensi selalu berpikir positif dan menjaga emosional kita tetap stabil agar terjaga dari toxic employee. Memang yang pertama adalah kita memiliki kesadaran Pak. Jadi kesadaran diri bahwa ya yang berikutnya adalah acceptance. Kita mau menerima diri ini. Apa yang terjadi? Yang pertama itu ya. Jadi kalau ngomongin dengan konsistensi, memang saya pribadi bisa sampaikan. Karena kita lupa nih Pak untuk bersyukur. Ya memang perlu ada self-remindernya Pak. Perlu ada remindernya Pak Ilham. Self-remindernya seperti apa? Banyak caranya. Mana yang nyaman buat Bapak, Ibu sekalian. Kalau misalnya untuk biar konsisten Anda membuat sebuah catatan, membuat sebuah alarm untuk mengingatkan bahwa, ataupun gini, kalau cerdas emosi itu kadang saya kadang suka menggunakan karet Pak. Dulu di awal-awal ya, saya pribadi pun kadang emosional sekali ya. Saya tuh pakai karet ketika emosi itu selalu dijepretin biar sadar. Oke, karena menarik emosi dalam kurun waktu dalam 6 detik itu karena membantu Pak.
biar nggak kalau dalam otak kita tuh konon kabarnya itu kalau tidak salah ingat itu ada amigdala ya Pak. Ya, amigdala. Pak juga tahu ya ada amigdala ya yang mengatur emosional kita. Nah jadi biar kita tidak reaktif itu biasanya kan hipokampus untuk informasinya biar logikanya itu jalan ya. Nah si amigdala ini yang biasanya suka membajak. Ya, kalau marah langsung aja responsif. Nah kita perlu ada self reminder, mungkin perlu dengan tools. Kalau saya tadi misalnya marah itu mungkin mau cubit diri ataupun satu ada anchor-anchornya Bapak Ibu sekalian, biar kita mengingat kembali. Karena secara fitrahnya kita juga biasanya memang tempat dosa dan lupa Pak. Nah jadi saran saya segera mencari anchornya apa yang bisa Bapak Pak Ilham lakukan biar nanti bisa self reminder. Oh ya saya ini harus ini satu hal yang negatif nih, saya harus kembali lagi. Ini nggak boleh dilakukan. Itu yang perlu dicari tahu, Pak. Karena setiap orang bisa berbeda-beda, Pak. Begitu. Kalau saya bilang, Pak, pakai karet, Pak. Kayaknya apaan karet? Gitu ya. Jadi memang ini harus punya kesadaran diri, saya yang bisa self-reminder saya apa. Kalau memang ini hubungannya dengan ketuhanan, wah, ini saya mungkin dosa nih, orang lain sakit nih. Kalau misalnya saya nanti menyakiti orang lain dan sebagainya, oke silakan kalau itu memang bisa jadi reminder. Dan mudah-mudahan itu lambat laun itu menjadi suatu hal yang menjadi pola. Nah, kalau udah menjadi pola, nanti menjadi sebuah habit, Pak. Mudah-mudahan next-nya ada menjadi sebuah karakter bahwa, oh ya, setiap hari saya menjadi pribadi yang kayaknya bersyukur itu hal yang mudah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, mudah-mudahan cukup menjawab ya, Pak ya. Ya, karena pertanyaan, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Pertanyaan Pak Ilham itu sangat kunci. Artinya bagaimana menjaga konsistensi. Karena menurut saya juga kadang kalau ngelihat dari 7 tipe toxic employee, jangan-jangan kita juga sering kali masuk gitu, bener. Betul. Walaupun kadarnya berbeda, kadarnya berbeda. Yes, kadarnya berbeda. Jadi untuk penutup untuk semuanya rekan-rekan sekalian membedakan toxic employee dan juga memang non toxic employee. Karena saya juga marah, iya Pak. Yang membedakan adalah memang polanya. Ketika itu sudah menjadi sebuah pola, ketika itu sudah menjadi habit dan karakter, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda adalah sudah terjangkit toxic employee. Jadi kalau misalnya ketika Anda punya masalah terus solusinya udah dapat terus ya selesai, oh berarti itu memang wajar emosional Pak ya, karena kita juga manusia punya emosi ya. Tapi ketika memang masalah sudah selesai terus Anda aja menggerutu, marah terus lagi, kayaknya masalah nggak habis-habis. Ketika ada challenge Anda terus memberikan feedback yang negatif, maybe kita perlu yang tadi Pak, yang pertama ya saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita ini kayaknya udah mau buka puasa nih, saya khawatir teman-teman udah nggak nyaman tuh duduknya. Ini Pak sebenarnya ini bisa menjadi salah satu patokan kita lagi ya. Jadi renungkan apa pemicunya, silakan cari, terus belajar untuk bertoleransi, pikirkan sebelum berbicara, belajar perspektif yang lain, minta untuk diingatkan ini Pak, biar kita konsisten itu, minta untuk selalu diingatkan, karena kadang toxic employee termasuk saya juga mungkin bisa jadi nggak menyadari apa yang saya lakukan, itu adalah tidak menyadari bahwa yang saya lakukan itu adalah suatu hal yang toxic, begitu Pak. Perlu diingatkan. Luar biasa. Ya, saya yakin banyak yang mau bertanya lagi, tapi rasanya kita batasi dulu Kopi Rumpi kali ini, sudah hampir 5:30 ya. Beberapa rekan mungkin sudah mau buka puasa. Pak Heri yang di arah Bandung buka puasa ya. Siap. Thank you banget Pak Heri. Tapi gini, sekali lagi saya berharap kita semua tidak menjadi toxic employee, artinya tidak menjadi habit kita menjadi toxic employee. Dan kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Thank you Pak Heri. Sebagai penutup saya punya 3 slide yang mau saya sharekan kepada rekan-rekan semua. Ini yang saya tunggu-tunggu ini Pak. Ya, saya 3 slide ini saya dapatkan dari setiap karyawan wajib baca buku ini dari James Quick. Jadi ini bukan cerita saya. Nah, ini menarik. Ada 3 orang karyawan, namanya Kevin, Kelvin, sama Alvin. Jadi Kevin, Kelvin, dan Alvin. Nah, mereka ini ternyata adalah bersaudara. Beda-beda usia 1-2 tahun, mereka masuk dalam sebuah perusahaan yang sama. Masuknya barengan. Kebetulan mereka masuk semua dengan lulus tes. Ternyata akhirnya kok perjalanan karir sekian tahun, kok berbeda hasilnya antara Kevin, Kelvin, dengan Alvin. Nah, karena bersaudara, satu ayah, akhirnya ayahnya kok penasaran nih. Kebetulan ayahnya itu kenal sama pimpinan dari perusahaan itu. Lalu dia nanya, gue punya anak nih, 3 orang kerja di perusahaan lu. Oh iya, siapa tuh? Kevin, Kelvin, sama Alvin. Oh ya, saya kenal tuh.
kenapa kok berbeda? Mereka kan masuknya tidak jauh berbeda, tapi karirnya, penghasilannya kok berbeda. Itu nggak adil ya. Kemudian dia berpikir, oke, kalau kamu mau tahu terkait dengan Kevin, Kelvin, dan Alvin, silahkan kamu nanti datang jam 7 pagi, kemudian kamu di belakang bersembunyi, di belakang lemari di kantor saya. Saya akan ngasih sesuatu untuk mereka bertiga. Lalu kemudian mereka panggil, satu persatu dipanggil oleh atasannya. Kevin, penugasannya satu. Di pelabuhan ada satu buah peti kemas. Satu buah peti kemas, ada barang-barang di sana. Silahkan tolong cek peti kemas tersebut. Hal itu kepada Kevin dipanggil, Kelvin dipanggil, Alvin dipanggil dengan jarak waktu yang sedikit-sedikit berbeda. Akhirnya Kevin, Kelvin, dan Alvin datang mengecek hasil mengecek di pelabuhan tersebut tentang peti kemasnya. Dan menariknya adalah ketika Kevin datang, dipanggil, sudah menghadap, kemudian Kevin bilang, "Pak, saya sudah ke pelabuhan dan mengamati peti kemasnya. Ya ampun, isinya tidak lebih dari sampah. Peti kemasnya lembab, bau. Saya menengok ke dalam dan melihat beberapa kotak pensil tua yang tidak dapat digunakan. Ada juga beberapa karpet desain Cina sebagian besar kotor, lembab, dan rusak. Ada juga sebagian besar beberapa lukisan Cina yang banyak diantaranya sudah bernoda dan kotor. Mungkin sudah tidak berharga. Itu saja, Pak. Tidak ada barang yang berguna dan berharga. Ya ampun, peti kemasnya bau, bahkan kemeja saya pun kini menjadi bau." Itu kata Kevin. Lalu atasannya bilang, "Oke, terima kasih Kevin atas laporanmu." Bagaimana dengan Kelvin? Kelvin datang kemudian menghadap. "Pak, saya sudah ke pelabuhan dan mengamati peti kemasnya. Peti kemasnya basah, kotor, dan bau. Ada 12 kotak pensil Cina tua, 8 kotak kondisinya masih relatif baik, 4 box berada dalam kondisi buruk. Ada juga 10 karpet dengan desain Cina. 6 karpet masih dalam kondisi yang relatif baik, dan 4 karpet agak kotor, tetapi masih bisa dibersihkan lalu dikirim ke ahli pembersih karpet. Ada juga 6 lukisan wanita Cina. Saya rasa ini adalah lukisan Cina tua. 4 lukisan agak kotor, tapi 2 lukisan masih dalam kondisi baik. Saya sudah mengetik dan mencetak detail lengkap untuk Anda, dan saya sudah memotret beberapa barang. Ini adalah laporan saya." Jadi sudah ada listnya, sudah ada detailnya, kemudian laporannya sudah dilaporkan. Lalu bagaimana dengan Alvin? Alvin sebagai orang ketiga lalu bilang, "Pak Anton, saya sudah melihat peti kemasnya. Keadaan lembab dan bau. Ada pensil, ada karpet, lukisan Cina tua di dalamnya. Beberapa barang ini berada dalam kondisi buruk, sementara barang lainnya masih dalam kondisi bagus. Saya memutuskan menelpon teman saya, seorang ahli seni budaya Cina. Saya menunggunya di pelabuhan. Ia tiba sore hari dan kami mulai mengamati barang-barangnya. Ketika melihat pensilnya, teman saya terkejut. Wow, dia berkata bahwa usia pensil tersebut sekurangnya 100 tahun. Dan dianggap sebagai barang antik. Meskipun banyak di antaranya sudah kotor, semua pensil tersebut bisa dibersihkan dengan menggunakan sebuah proses khusus. Masing-masing nilai pensil tersebut mencapai 5 juta. Ada 12 kotak yang masing-masing berisi 24 pensil. Lalu teman saya melihat karpet, matanya langsung terbelalak. Ia berkata, ini benar-benar karpet antik yang disulam dengan sangat khusus. Tidak ada lagi karpet yang disulam dengan cara ini. Berdasarkan perkiraannya, masing-masing karpet dapat mencapai 200 juta. Dalam acara lelang antik dan karpetnya berjumlah 10. Teman saya akan mengurus semua karpet tersebut dan akan dibersihkan dengan benar. Dan akhirnya, masih dengan Alvin, ketika melihat lukisannya, dia hampir pingsan. Dia mengatakan bahwa ini lukisan dari dinasti Ming yang sudah lama hilang. Lukisan tersebut adalah koleksi pribadi selir kesayangan Kaisar Xiaoling. Masing-masing lukisan mencapai 1 miliar. Dan kita mempunyai koleksi lengkap yang dinilainya bisa mencapai 10 miliar jika dijual dalam kondisi yang lengkap. Teman saya sudah membawa semua barang ini ke galeri miliknya untuk dibersihkan dengan benar. Ini adalah tanda terimanya, Pak. Ia akan mengatur semuanya dan akan menyelenggarakan lelangnya dalam 3 bulan. Pembagian profit 70-30, 70 untuk perusahaan kita. 30 tentunya untuk rekan saya sebagai penyelenggara. Oh iya, setelah teman saya membawa pergi semua peti kemas, saya tinggal sendiri dalam sebuah peti kemas kosong. Jadi saya memutuskan untuk mencari tahu apakah ada orang berminat membeli peti kemas kosong. Saya berhasil menemukan seorang pembeli dan menjual peti kemas seharga 15 juta.
saya akan beritahu teman saya untuk lelang barang tersebut dan beli pita kemas tersebut. Jika Bapak setuju dengan proposal saya, silahkan Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Pertanyaannya adalah seringkali kita mengeluh kita tidak mendapatkan karir yang oke, gaji yang sesuai, dan penghargaan yang sesuai. Dan kita menyalahkan orang lain, dan kita telah masuk dalam toxic employee. Padahal, bisa jadi bukan orang lain yang membuat kita toxic employee, tapi diri kita sendiri. Kalau Anda suruh memilih antara Kevin, Kelvin, dan Alvin, mana yang akan Anda pilih? Kira-kira itu. Anda bisa memilih sebagai seorang Kevin, sebagai seorang Kelvin, atau Alvin. Pilihannya ada pada kita, dan tentunya menjadi toxic employee, Pak Heri dan kawan-kawan, juga pilihannya ada pada kita. Kita boleh menjadi seorang toxic employee, atau kita bisa menjadi healthy employee, pilihannya ada pada kita. Kira-kira itu, Pak Heri. Ya. Keren banget, Pak Latif. Inspiratif sekali memang Kopi Rumpi ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak kapok ya ikut Kopi Rumpi. Ya karena pembicaranya keren-keren ya. Ya, sangat keren hari ini terutama. Oh, jangan begitu Pak. Terima kasih Pak Latif sudah memberikan kesempatan. Mungkin nanti ada Mas Geri, ada Mas Yahuda. Itu juga trainer keren banget ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing. Nanti kita akan sama-sama lagi ya Pak ya. Siap. Jadi rekan-rekan terima kasih Mas Geri, Mas Yahuda, Pak Ilham, Mbak Tirja dan kawan-kawan. Tidak semuanya bisa bertanya, memang waktunya sangat terbatas, tapi nanti boleh sharing kapanpun. Kalau punya materi silahkan hubungi saya. Pak, saya punya materi. Benar. Mas, saya punya materi. Silahkan kita bicarakan di sini, Kopi Rumpi. Walaupun hanya 2 slide atau 1 slide, yang penting kita ngobrol, kumpul inspirasi atau inspiratif, tidak sekedar ngerumpi, ada sesuatu yang kita bawa pulang. Kira-kira itu. Oke, keren banget. Oke, terima kasih semuanya. Bagi yang berpuasa, selamat berbuka. Kayaknya udah waktunya juga, Pak. Kalau begitu, boleh saya izin pamit terlebih dahulu. Oke, karena di Bandung sudah mulai gelap. Siap, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman, Pak Rendra, Cirebon, Mbak Mary, Pak Saiful. Terima kasih sudah sampai akhir. Pak Hendra, terima kasih. Koko Geri, thank you. Thank you. Salam Kopi Rumpi, teman-teman semuanya. Salam Kopi Rumpi. Salam Kopi, Pak Heri, Pak Latif. Salam terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Bang Inspirasi. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Selamat sore. Selamat sore. Sampai jumpa di Kopi Rumpi berikutnya, teman-teman semuanya.